udah 5 orang yang meninggal di tengah perjalanan karena ombak. Saat ini, tim Indonesiaku sedang berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Lambar pada tahun 2012 untuk mempercepat pembangunan. Nyatanya, pemekaran wilayah belum sepenuhnya membuat target pemerataan pembangunan terrealisasi. Hingga kuartal kedua tahun 2018, tercatat masih ada 55 desa yang terisolir di Kabupaten Pesisir Barat. Kali ini, kami tengah dalam perjalanan menuju Desa Waiharu. Satu dari 4 desa terisolir di bagian selatan Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Bila ditarik garis lurus, jarak dari ibu kota Kecamatan Bengkunat menuju Desa Waiharu hanya 20 km saja. Karena ketiadaan akses jalan, saya dan sejumlah warga harus terlebih dahulu melintas bibir pantai yang berbatasan langsung dengan tebing terjal. Ombak yang menghantam dinding tebing membuat kami harus berhati-hati sebelum melintas. Saya dan penumpang lain harus turun untuk memastikan motor kami mampu untuk melintas. Ombaknya yang di sana berarti? Ya ini kan parah. Harusnya satu motor yang jalan, yang lain ngawal. Kalau takut mati di tengah kan enak, kita cepet ngedorong, nggak kehantam ombak gede gitu. Ketika ombak tengah surut, kami hanya memiliki waktu singkat untuk dapat memacu kendaraan secepat mungkin sebelum ombak kembali naik dan menghantam tebing. Tepi pantai yang menghadap langsung ke Samudra Hindia membuat ombak amat ganas. Bila musim hujan, gulungan ombak bahkan dapat mencapai tinggi 3 meter. Meski beresiko, jalan di tepi pantai ini adalah akses tercepat untuk menuju Desa Waiharu. Pada jarak 200 meter, kami kembali dihadapkan oleh deburan ombak. Ketika dirasa tepat dan air kembali mengalir ke laut, kami langsung melaju kencang. Pemirsa, saya pikir ini tadi pendek jalurnya, ternyata panjang. Ini ada sekitar 20 meter. Jadi benar-benar harus pas. Tadi di perhitungan pertama kami beruntung, motor langsung bisa lewat. Tapi tadi sempat kena air sedikit, kami harus cek motornya nanti bagus atau enggak kondisinya. Motor yang digunakan oleh warga sudah dimodifikasi, terutama bagian knalpot yang dipasang hingga mencapai tinggi 1 meter. Ban yang digunakan juga diganti agar mampu melintas di pasir dan lumpur. Tetap saja, salah satu motor kami mogok di tengah perjalanan. Ternyata air laut membasahi busi dan air masuk ke dalam knalpot. Beruntung, warga sudah terbiasa dan membawa sejumlah suku cadang. Kami pun dapat kembali melanjutkan perjalanan. Seluruh warga Bengkunat yang melalui rute ini harus mengetahui jam surut air laut. Sebab saat surut, gelombang hanya akan mereda selama 1 jam saja. Tadi kita hitungannya hampir salah atau udah pas itu sebetulnya? Akses jalan masuk ke kampung kami memang begini Pak, akses jalannya. Jadi sangat ngeri. Udah sering terjadi lah yang bahaya-bahaya di perjalanan, udah sering terjadi. Misalnya untuk kegulung ombak, orang meninggal itu dari tahun 2015 sampai 2018 sudah dihitung udah 5 orang yang meninggal di tengah perjalanan karena ombak. Kalau kita tadi selip juga bahaya Pak. Tadi hampir slip loh. Hampir selip-selip, 1 detik aja udah kita kena bahaya. Sayangnya, ketika hendak melintas titik ketiga, kami dihadang ombak yang tinggi. Ombak udah gede, kita udah selip setengah jam ini. Terus kita tadi hitung ombak ke sana, kita nyampe sini udah telat. Kita harus terpaksa naik ke atas. Nggak bisa dipaksa ke sini ya? Nggak bisa dipaksa karena pasti motor mati kalau kita paksain lewat sini. Risiko terhempas ke laut membuat kami memilih untuk naik dan menggunakan jalan lain. Walau memutar dan jarak tempuh menjadi lebih jauh,
kami tidak memiliki pilihan lain. Baru 10 menit berkendara, salah satu motor kami tersangkut di tengah kubangan. Saya dan warga lain bahu-membahu untuk mengangkat motor ini keluar dari kubangan lumpur. Inilah alasannya warga enggan menggunakan jalan selain tepi pantai. Jalanan berlumpur dan berlubang amat dalam. Beruntung, sudah 2 bulan terakhir, hujan tidak membasahi bengkunan. Warga sebetulnya sudah berulang kali meminta agar dilakukan perbaikan jalan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Namun, perbaikan jalan yang menghubungkan ibu kota Kecamatan Bengkunat dengan Desa Waiharu tidak pernah terrealisasi. Sebab, jalur ini masuk ke jalan patroli Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Usai menempuh perjalanan selama 5 jam menembus tepi laut dan jalan rusak, akhirnya kami tiba di Desa Waiharu. Pendidikan kini menjadi pekerjaan rumah bagi Desa Waiharu dan 3 desa terisolir di sekitarnya. Sebab angka putus sekolah pada tahun 2017 mencapai 20%. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan warga setempat tak tinggal diam. Salah satunya adalah dengan menghadirkan buku bacaan. Sulitnya akses menuju Desa Waiharu membuat ketersediaan buku bacaan menjadi amat terbatas. Sejak awal tahun 2018, Sugeng menggagas perpustakaan buku gratis dengan menggunakan sapi sebagai alat angkutnya. Namun, kami tidak dapat menggunakan jalur tepi pantai saat ini. Pada tepi pantai terlihat ada 1 ekor sapi yang mati. Sugeng dan warga menduga bahwa sapi ini baru saja hanyut ketika berupaya melintas jalur tebing. Akhirnya, kami memutuskan menggunakan jalur darat. Sapi sering digunakan untuk menarik gerobak kayu karena mampu menarik beban hingga 300 kg. Usai menempuh hampir 2 jam perjalanan, kami sampai di tengah salah satu permukiman warga. Begitu kami tiba, gerobak sapi pustaka ini langsung diserbu oleh warga. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga ikut berhimpitan mencari buku. Beberapa anak juga terlihat tengah mengembalikan buku yang mereka pinjam sebelumnya. Gerobak sapi pustaka ini memang rutin mengunjungi desa terisolir di pesisir barat 1 kali dalam sepekan. Memang, buku-buku yang dibawa oleh Sugeng tidak hanya buku untuk anak saja. Ada novel, buku bercocok tanam, budidaya ternak, dan banyak lainnya. Saya dan Sugeng cukup kewalahan ketika membantu warga untuk memilih buku yang mereka inginkan. Minat baca rendah itu bukan karena tidak mau membaca, tapi akses untuk mendapatkan buku-buku bacaan. Akses yang mendapatkan ini susah. Tapi kalau bukunya ada, Ini contohnya, bisa lihat sendiri. kita baru datang langsung diserbu ya. Ya, warga memang sangat menanti kehadiran Sugeng dan sapi pustaka. Sebab inilah cara warga untuk mendapat informasi tambahan yang dibutuhkan. Sugeng menyasar pada 20% anak putus sekolah di wilayah Waiharu dan 3 desa lain. Agar setidaknya anak-anak memiliki buku bacaan walau tidak mengenyam pendidikan. Kami pun kembali bergegas menuju lokasi selanjutnya. Perjalanan lintas desa lebih berat kami rasakan. Saya dan warga sekuat tenaga mendorong gerobak sapi mampu melintas jalan menanjak ini. Jadi pemirsa memang sapi ini tuh sanggup membawa hingga ratusan kilogram, tapi kalau udah turunan, tanjakan curam seperti ini, nah ini yang jadi kendala. Bisa-bisa gerobaknya jatuh sama sapi-sapinya. Ya.